Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. siang menjelang sore. Ya, Kepada yang saya hormati Mbak Kirana, siap. penyiar Radio Mardika FM, Oke. dan para pendengar setia Radio Mardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, mohon izin untuk menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 tanggal 28 Mei tahun 2020, hari Kamis sampai dengan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.003 orang atau bertambah 9 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 52 orang atau tetap. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 19 orang atau tetap. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 33 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 206 orang atau tetap. Ya. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 199 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 5 orang atau tetap. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 4 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 4 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 3 orang atau tetap. Dan 12. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 1 orang atau tetap. Selanjutnya kami sampaikan update data perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 2. Jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia dari awal hingga kini adalah 9 orang. 3. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah 1 orang. 4. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang adalah dari awal hingga kini 85 orang. 5. Jumlah kumulatif penghuni dipulangkan dari awal hingga kini adalah 16 orang. Hari ini bertambah 1 orang. 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina dari awal hingga kini adalah 65 orang. Artinya hari ini bertambah 1 orang. Dan ketujuh, jumlah penghuni rumah karantina kesehatan seluruhnya pada hari ini adalah 13 orang dengan rincian 9 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Selanjutnya adalah penjelasan perkembangan kasus COVID-19. Pada hari ini ada 2 penjelasan. Yang pertama, 1 kasus konfirmasi yaitu dari Kelurahan Tanjung Sari. Saat ini masih menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan Kota Blitar dan menunggu hasil swab follow up yang ketiga. Karena swab tenggorokan follow up yang kedua masih positif. Baik. Dan yang kedua adalah 1 kasus konfirmasi dari Kelurahan Kauman. Pada saat ini masih menjalani isolasi di rumah sakit swasta di Blitar Raya, sambil menunggu hasil swab tenggorokan follow up yang pertama. Kedua swab tenggorokan ini dikirim hari kemarin. Sementara demikian, Mbak Kirana. Kalau biasanya ini hasil keluar berapa hari dari Surabaya, dokter?
Ya, Kalau kemarin-kemarin? kalau yang lalu itu bisa sampai antara 5 sampai 7 hari. Oke. Insya Allah ini kalau diupayakan di tempat lain di Kota Surabaya, mudah-mudahan antriannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu Amin. panjang, Ya. kemudian jam pelaksanaannya dan lain sebagainya bisa menjadi lebih singkat, lebih pendek waktunya dan Ya. kurang dari 5 hari bisa kita terima. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan hasilnya juga menunjukkan hasil yang baik ya, Ya itu dokter. negatif ya. Iya. Harapan kita semua. Harapan kita mudah-mudahan- semuanya seperti itu. Iya, kasihan beliau dalam kondisi sehat, diisolasi, Iya. di ruang tertutup tersendiri di rumah sakit, tanpa seorang pun boleh menemani. Dan tidak ada AC ya, dokter ya? Nggak ada, Nggak ada ada. tapi bukan AC, Uh-uh. blower Uh-uh. yang satu arah. Oke. Jadi sifat istilahnya tekanan negatif. Jadi ada aliran masuk, disedot, keluar, Ya. terus begitu. Saya juga baru mendengarkan fakta itu kemarin ketika saya ngobrol dengan Dokter Amiaji begitu, direktur. bahwasanya tenaga medis itu ketika memakai baju hazmat APD itu panasnya luar biasa, Sobat Mahardika, berlapis-lapis dan tidak ada AC ya, dokter ya. Iya, makanya itu Sobat Mahardika, perjuangan dari tenaga medis luar biasa. Ayo kita bantu dengan disiplin melakukan pencegahan COVID-19. Baik, untuk penjelasan perkembangan kasus COVID-19 cukup jelas dokter, ini yang menunjukkan adanya perkembangan ini jumlah penghuni rumah karantina kesehatan ya, bahwasanya memang untuk penghuni dipulangkan per hari ini bertambah 1, selesai di karantina bertambah 1. Untuk penghuni yang dipulangkan dan selesai karantina ini berbeda ya, dokter ya? Untuk penghuni yang dipulangkan dan penghuni yang selesai karantina berbeda. Bedanya demikian, penghuni yang dipulangkan itu adalah sebelum akhir masa karantina terpenuhi, mereka sudah terpaksa diizinkan untuk isolasi mandiri di rumah karena alasan tertentu yang masuk dalam kriteria atau SOP pelaksanaan rumah karantina. Yaitu antara lain mereka adalah tulang punggung keluarga. Jadi satu-satunya misalnya kepala rumah tangga, kepala keluarga yang bekerja harian dan mendapat nafkah juga harian itu. Kalau dia tidak bekerja, maka dia tidak dapat nafkah harian. Sedangkan yang ditanggung juga ada di rumahnya. Itu. Kemudian sakit. Ketika berada di rumah karantina beberapa hari berjalan, dia sakit. Misalnya sakit diare, sakit yang tidak mengarah ke COVID-19, tanda-tanda COVID-19. Itu dia diperiksakan ke puskesmas, kemudian diperiksa oleh dokter dan diputuskan apakah bisa berlanjut di rumah karantina atau dianjurkan untuk istirahat di rumah, sambil kemudian mengonsumsi obat dan istirahat total di rumah, dan kalau tidak ada perubahan segera kontrol ulang ke puskesmas. Itu yang kedua. Yang ketiga, peserta karantina yang memiliki tanggungan, misalnya di rumah ada tanggungan seperti anak kecil, balita, kemudian merawat orang tua. Jadi hal-hal yang bersifat sosial keluarga. Itu. Memang ada tertentu ya, dokter, untuk kasus tertentu. Dan ketika kita putuskan untuk dipulangkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kah? Misalkan surat pernyataan dan lain sebagainya. Surat pernyataan itu pasti. Kedua, ada rekomendasi dari Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW dan disahkan oleh lurah setempat. Termasuk kalau ada tambahan mungkin dari dia bekerja seorang karyawan swasta dari pimpinannya, bagaimana dia harusnya dan demikian. Sehingga ketika isolasi mandiri di rumah diizinkan dengan misalnya dia seorang pekerja swasta dan memiliki tanggungan yang harus dikerjakan di rumah dengan peralatan khusus di rumah. Nah, jadi dia isolasi mandiri di rumah dengan mengerjakan tugasnya itu
karena sebagai tulang punggung keluarga, misalnya demikian. Oke, ini nanti apakah mereka juga masih berhak mendapatkan sertifikat yang dinyatakan mereka sudah selesai karantina seperti itu, dokter? Seperti penghuni lainnya? Tidak. Jadi sertifikat karantina itu bagi peserta yang betul-betul berada di rumah karantina selama 14 hari utuh, ya. Karena itu adalah jaminan pemantauan selama 14 hari. Mereka patuh disiplin pada SOP rumah karantina sebagai peserta karantina, sehingga bisa dipastikan bahwa dirinya sehat dan terbebas dari COVID-19 karena selama 14 hari sesuai dengan protokol kesehatan dia tidak menunjukkan gejala apapun, sakit seperti apapun, dan itu adalah sesuai dengan kriteria karakter virus dan karakter klinis penyakit COVID-19, yaitu masa inkubasi maksimal 14 hari, tidak terjadi apa-apa, maka dipastikan tidak ada virus corona di dalam tubuhnya. Baik, demikian Sobat Mardika, mungkin untuk Anda yang sempat bingung gitu untuk membedakan penghuni dipulangkan atau penghuni selesai karantina, semoga penjelasan dari Dr. Muklis ini tadi sudah menjawab ya dokter ya. Dan sekali lagi, meskipun kita menjamin kenyamanan penghuni rumah karantina, semoga tidak ada Sobat Mardika yang ingin mampir di sana. Jangan mudik dulu ya Sobat Mardika. Kalau mampir ke sana ingin tahu bagaimana situasi suasana rumah karantina, boleh ya, dengan batasan-batasan. Ya, yang penasaran nggak apa-apa ya, boleh dokter, ya. Iya, jadi dolan ke sana. Pagi hari ada kegiatan. Iya, tapi jangan ngotot masuk ya, nggak boleh dokter, ya. Batasnya, ada batasannya. Oke, kita harus tetap bisa menjaga kondisivitas ya, dokter. Oke. Nampaknya cukup untuk hari ini, dokter. Ada yang ingin ditambahkan untuk Sobat Mardika? Iya. Ya, sedikit tambahan untuk saling mengingatkan, mengingatkan kepada diri saya sendiri, kepada Mbak Kirana, serta pada keluarga saya kalau mendengarkan. Harus didengarkan seluruh, dok. Ya, seluruh sahabat semua, yaitu pendengar setia Radio Mardika FM. Jangan sampai lengah, ya, jangan sampai lalai. Tetap ingat dengan protokol kesehatan. Patuhi dengan disiplin tinggi protokol kesehatan sesuai status masing-masing. Kalau status kita ini yang terringan, yaitu ODR atau lebih ringan lagi, nggak pernah keluar kota ke daerah terjangkit, tidak pernah ketemu orang dari daerah terjangkit, dan kita selalu sehat, kuat, maka patuhilah physical distancing, yaitu memakai masker ketika keluar rumah, keluar rumah bila perlu saja, hal-hal yang penting, perbanyaklah berada di dalam rumah bersama keluarga. Kalau kegiatan itu bisa dilakukan di rumah, lakukanlah di rumah. Kemudian selalu atau sering kali mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dimanapun berada, kapanpun dan bersama siapapun. Jangan menyentuh wajah, mata, hidung, mulut sebelum pasti dicuci tangannya seluruhnya, yaitu dari ujung jari dengan metode cuci tangan 6 langkah itu hingga siku. Nah, itu kemudian dengan sabun dan air mengalir bilasnya. Kemudian dikeringkan dengan tisu yang bersih yang baru atau dikibas-kibaskan. Baru silakan garuk-garuk dahi atau mungkin bagaimana lah dengan wajah ya. Yang berikutnya adalah jaga jarak dengan siapapun antara 1,5 meter hingga 2 atau minimal 1 meter lah. Lebih baik lebih ya. Itu selalu jaga jarak. Jadi physical distancing itu dijaga betul. Tambahannya untuk mempertahankan stamina tubuh, sel pertahanan tubuh supaya banyak, sehat, kuat dari serangan virus corona maupun yang lain, adalah mengkonsumsi makanan dengan gizi beragam dan jumlahnya cukup, gizi seimbang, beragam dan cukup. Kemudian tidak merokok dan istirahat cukup. Olahraga ringan dan teratur ketika badan sehat, serta memeriksakan diri bila ada keluhan seringan apapun. Jangan di-courting. Sedangkan yang ODR, OTG, ODP harus
isolasi mandiri di rumah. Tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar 14 hari. Kalau yang ODR pengen jadi yang ODR aja saya tawarkan ingin menginap di rumah karantina. Silakan hadir ke sana mumpung kamarnya masih banyak yang kosong. Karena sekarang menyisakan 13. Makan minum 3 kali sehari. Ya, yang penasaran silakan Sobat Mardika yang bersatu ODR ya, silakan. dokter ya. Mungkin Mbak Ica ya. Mbak Kirana deh. Saya. Enggak dokter, saya di rumah saja dengan tetap menerapkan pencegahan yang ada, menggunakan masker, yang penting mencuci kita tangan. tidak lalai, tidak ceroboh, tidak menganggap remeh ya. Benar, mudah-mudahan penjelasan dari dokter ini nanti juga bisa menjadi bahan untuk kita saling mengingatkan. Iya, tambahan ini adalah modal dasar melatih kita untuk budaya baru, perilaku baru ke depan, yaitu new normal. Iya, makanya jangan panik Sobat Mardika, disiplin dulu aja ya. Dokter, siap? Siap. Terima kasih Dokter Muklis kehadirannya sore hari ini. Kita tunggu lagi besok, mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya dokter. Amin ya rabbal alamin. Selamat sore dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.